Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya selaku guru pelajaran baca tulis Quran atau BTQ ingin memberikan penjelasan atau materi pada pagi hari ini. Namun sebelumnya marilah kita buka pembelajaran kita online pada pagi hari ini dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, mari sama-sama diperhatikan, difokuskan, hindari notifikasi yang lain. Kita fokus terlebih dahulu di materi kita pada pagi hari ini. Materi BTQ khususnya pada kesempatan kali ini yaitu tepat untuk kelas 8. Ya, kita akan bahas di bab pertama yaitu seputar hukum bacaan nun mati dan tanwin. Ya, hukum bacaan nun mati dan tanwin. Telah kita ketahui huruf nun, saya sedikit coret ya. Huruf nun itu yang seperti ini, maaf. Nun titik. Ya, nun mati berarti kalau mati itu disukunkan. Ya, seperti itu. Dan tanwin, ya. Bisa di antara tanwin. Tanwin itu yang seperti an. Kemudian in. Kemudian contoh yang bisa juga dalam keadaan seperti itu. Ya. Jadi di antara nun mati atau tanwin. Nah, teman-teman tolong diperhatikan. Ya, di sini yang kita bagian dari nun mati dan tanwin itu sebenarnya ada 4. Ya, ada 4 macam. Namun di kelas 8 ini yang kita pelajari itu hanya 2 karena izhar dan idgham itu telah kita pelajari di semester di kelas 7. Sedangkan ikhfa dan ikhlab akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah. Insyaallah kita akan fokus ke ikhfa terlebih dahulu dan di bab 1 ini akan mempelajari ikhfa dan ikhlab. Oke, beranjak ke slide selanjutnya. Oke, ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Pengertian dari ikhfa yaitu apabila nun mati atau tanwin yang tadi saya contohkan an, in atau bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ya, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Ya, diperhatikan teman-teman, bukan bertemu semuanya dengan 15, tapi salah satu dari huruf ikhfa. Kak, huruf ikhfa apa? Huruf ikhfa itu ya di catatan lihat, di huruf ikhfa itu ada 15. Yang pertama yaitu ta. Ayo bareng-bareng. Ta. Kemudian yang kedua sa. Sa. Kemudian ja. Ja. Kemudian da. Da. Kemudian za. Za. Sa. Sha. So. Do. To. Zo. Fa. Ko. Ka. Nah, ini ke-15 huruf dari huruf ikhfa. Ya. Jadi yang disebut ikhfa nanti apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa saja. Jadi hanya salah satu. Ya, tolong diperhatikan contoh. Ya, di sana saya tabdir contoh innallaha kana 'aliyan kabira. Innallaha kana 'aliyan kabira. Nah, di sana sudah jelas, sudah saya tandai merah bahwasanya yan ini yang aliyan di situ ada tanwin fathatain. Ya, teman-teman. Bertemu dengan huruf apa, Kak? Bertemu dengan huruf K. Ya, diperhatikan. Kak, apakah K itu masuk huruf ikhfa? Masuk, jelas. Lihat yang terakhir, saya tandai merah. Nah, di situ ada K. Ya, jadi jelas ini masuk ke hukum ikhfa. Bagaimana Kak cara bacanya? Bacanya yaitu disamarkan atau menyamarkan. Ya, ali yang kabiro. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Di sini berbeda contohnya. Kalau yang bawah ini nun mati, nun ya. Nun bertemu dengan apa, Kak? Bertemu dengan huruf ta. Yang atas itu tanwin, sedangkan yang bawah itu nun mati.
Ya, jadi ke salah satu aja, bisa nun mati atau bisa tanwin terkadang. Nah, untuk contoh yang kedua, nun mati dan tanwin itu, sekarang kita perhatikan ta itu termasuk huruf ikhfa atau tidak. Ya, sudah jelas ta itu termasuk, lihat di jenis huruf yang pertama, ta. Nah, saya bulat. Oke. Mungkin kira-kira gambaran seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman. Ya, kemudian kita beranjak ke slide selanjutnya, yaitu seputar pemanasan ya. Sedikit contoh. Ya. Yang pertama kita fokus yang pertama dulu. Oke, masalang qalila. Di sini ada huruf ikhfanya gak? Ada hukum tajwid ikhfanya gak? Ya, sudah jelas, betul. Ya, di sini ada. Ya, apa itu Kak? Di sini ada fathatain. Ya, di masalang qalila fathatain bertemu dengan apa Kak? Bertemu dengan ko. Ko ini salah satu huruf ikhfa. Ya, diperhatikan teman-teman. Jadi yang bagian ini nih saya garis bawahi. Sip. Nah, itu termasuk huruf ikhfa. Ya, kemudian contoh selanjutnya. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Ayo, kira-kira ada atau tidak huruf ikhfa? Hukum ikhfa. Oke. Hukum ikhfa di sini alhamdulillah ada juga. Lihat, diperhatikan yang Kakak garis bawahi. Ya, di sini nun mati bertemu dengan ta. Nun mati bertemu dengan ta. Sip. Ya. Jadi ada di contoh yang kedua. Kemudian kita contoh yang ketiga lagi. Min dunillah. Min dunillah. Ayo, kira-kira ada atau enggak? Nah, kalau kalian sekiranya bingung, kalian bisa perhatikan ke slide sebelumnya. Kira-kira da itu termasuk huruf ikhfa atau tidak? Ya, da itu termasuk huruf ikhfa. Di sini ada huruf da. Ya, yang keempat, ta, sa, jim, dal. Nah, jadi min dunillah di contoh yang ketiga, berarti di sini terdapat huruf ikhfa, terdapat hukum ikhfa. Nun mati bertemu dengan dal. Ya, kemudian untuk contoh yang terakhir yaitu walaqad khalaqna. Walaqad khalaqna. Nah, kira-kira ada hukum ikhfanya atau tidak? Ingat, perhatikan hukum ikhfa itu apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Sedangkan di contoh keempat ini lebih tepatnya ya ia tidak ada, karena di antara dua jenis itu tidak ada. Lihat, ada gak nun mati? Ada gak tanwin? Tidak ada. Ya, jadi perlu diperhatikan teman-teman, jangan sampai terkecoh. Ya, mungkin sampai sini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.